datang dari rombongan dari Solo dan kepada yang terhormat Bapak Marjo dan rombongan dari Solo. Alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana sampai detik ini kita masih banyak diberi beberapa kenikmatan pagi hari ini, siang hari ini. Mengapa tempat ini dimuliakan oleh Allah? Karena menurut sabda Rasulullah itu khairukum man ta'ala di dalam beribadah pada Allah itu benar menurut ketentuan Allah dan Rasul. Jadi kita itu seperti semaunya. Jadi bagaimana kita menyembah Allah itu yang mengatur Allah. Ternyata bid'ah. Nah, ini akibat karena tidak ngaji. Sebelumnya kami akan ta'aruf dulu dari hampir ke Yaman. Yaman itu ke tempatnya Abraham. Turki. Turki itu ada gereja jadi masjid. Oh, betul asali pripun. Yen sing ngaji namung panjenengan. Jenengan terus gawe majelis. Iku mengke 10 tahun majelisnya wis ra kanggo. Lah pripun sing ngaji wong umure wis 25, 70. Ya. Lah tuwa-tuwa gawe majelis nggo opo? Lah pripun Ustaz? Nggih, putra panjenengan, cucu panjenengan langsung ngaji. Mungkin padha ngaji mulai sini gawe majelis. Baru gitu, atau anaknya jangan ngaji, bojone gak ngaji, akhirnya kan generasi mudanya banyak, akhirnya ya terus membuat majelis. Surga itu kan yang membuat Allah gitu, yang membuat syarat-syarat masuk surga juga Allah. Nah kalau kita tidak memenuhi syarat ya tidak akan masuk surga. Kalau kita mau ke negara orang lain saja harus memenuhi syarat. Misalnya kita mau ke Mekah, mau haji apa umroh, itu yang punya syarat. Tidak memenuhi syarat tidak bisa, umroh ke sana tidak bisa. Syaratnya misalnya harus punya kesandung kan miso, iya loh. Nah, itu akhlak. Itu maka perlunya ngaji. Jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan di akhirat nanti pun kita itu akan tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi tidak ada swarga nunut neraka katut, itu tidak ada gitu. Jadi ibu-ibu nanti tidak bisa jaga wah suami saya sregep ngaji, sregep mulang wis mlebu swarga tak gandul sarunge. Ya tidak bisa. Bapak-bapak ya gitu wis bojoku tak izini ngaji, ini aku turun ning omah wae. Wes melu ya ndak bisa. Dan ibu-ibu aja gelem, jangan mau kok. Bapaknya mlebu neraka terus melu. Gitu. Lah swarga nunut neraka katut. Ndak bisa, ndak ada konsep dalam Islam. Maka ngaji ini sesuatu kebutuhan yang sangat penting. Jangan sampai ada yang ganggu. Yang ganggu itu untuk barter penjenengan itu tidak bisa. Misalnya tidak bisa ngaji, akhirnya tidak tahu tentang ilmu agama, gara-gara anaknya, gara-gara bojone, gara-gara dulure, gara-gara keluarga besar itu tidak bisa untuk barter satu orang. Maka dibuka surat Al-Ma'arij, surat Ma'arij ayat 10 sampai 15. Wong arep sidang itu mbok inget-ingetane ratekon gitu. Itu baru di dunia. Sampean disidang oleh hakim suatu perkara. Itu sampean ketemu dulure to. Kuwi ora bakal tekon apa-apa. Piye kabare? Wis ra enek. Jadi akhirnya juga begitu dalam ayat ini. La yasalu hamimun hamima yubasarunahum. Tidak akan saling bertanya. Sahabat karib dengan sahabat karibnya, walaupun mereka itu saling melihat.
Ya wadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumidin dibanding. Pada hari itu orang-orang yang berdosa, al mujrimuna itu dari jarimah. Jarimah itu orang yang berbuat dosa. Pada hari itu orang yang berbuat dosa ingin menebus, ingin membarter dirinya azab yang akan dia diterima, azab yang akan ia terima dengan anaknya. Ya Allah, masukkan anak saya ke neraka. Gara-gara anak saya tidak bisa ngaji. Akhirnya tidak tahu tuntunan. Akhirnya saya banyak berbuat dosa. Kata Allah apa? Kalla innahalato. Tidak bisa. Neraka sudah menunggu kamu. Neraka itu bergejolak, sudah menunggu kamu. Jadi kalau kita ngaji sing gondeli anake, itu anak yang gondeli itu tidak bisa untuk barter. Tidak hanya itu, wa sohibatihi wa akhih. Sohib itu orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat seseorang itu ya bojone. Jadi suami ya istri, istri ya suami. Karena orang yang paling dekat itu neng dunia itu ya itu. Kalau orang tua nanti ya bisa, anak ya nanti ya bisa, gitu. Pak D Pak Le ya bisa. Gitu. Yang tetap bersama ya tetap itu, mama sohibati itu ya suami atau istri. Wa akhi dan saudara-saudaranya. Ya Allah, masukkan istri saya ke neraka. Gara-gara dia saya tidak bisa ngaji, akhirnya tidak tahu tuntunan. Akhirnya saya banyak berbuat kesalahan, tidak bisa. Atau istrinya nanti gitu. Ya Allah, masukkan suami saya. Gara-gara dia saya tidak bisa ngaji, tidak boleh ngaji. Akhirnya tidak punya pedoman hidup. Akhirnya saya berbuat dosa. Jawab Allah, apa tidak bisa. Wa akhi dan saudara-saudaranya. Kadang-kadang kan orang ngaji dulur-dulurnya ada mungsuhi malah. Wis ngaji nek MTS ora tak anggap dulur. Itu ada. Nah itu sing muni itu nggo barter sampean ndak bisa. Yo wis aku tak manut ra ngaji gitu. Manut kowe wae. Tidak hanya itu, wa fasilati tuwi dan keluarga besar yang ketika dunia melindungimu itu untuk barter tidak bisa. Di Solo sana ada, jadi trah istilahnya. Satu keluarga itu namanya trah. Terus trah singo dibejo. Jadi ada orang ngaji itu dikon milih. Kamu ngaji di MTA atau ikuti trah. Kalau kamu ngaji di MTA, kamu saya coret dari trah singo dibejo. Tapi kalau kamu tidak ngaji, saya akui kamu sebagai keluarga trah singo dibejo. Nah orang ini nekat, orang trah-trahan ngaji. Akhirnya dicoret dari trah itu, serah masalah. Nah trah itu biasanya kan ratusan, ada yang 200, ada 300. Nah, orang yang 200, 300 itu untuk barter satu orang saja. Itu tidak bisa. Dalam ayat ini, wa fasilati tuwi dan keluarga besar yang ketika di dunia melindungi kamu, tidak bisa. Tidak hanya itu, wa ma fil ardi jami'a tsumma yunji dan manusia di bumi ini semuanya, wa mang fil ardi jami'a dan manusia yang ada di bumi ini semuanya, tsumma yunji kemudian membarter kamu, itu kalla innahalat tidak bisa. Maka kita harus punya prinsip. Masa dunia ini ngelem, kalau Allah itu murka, ya orang itu celaka. Walaupun orang sedunia ini menghina, ya, memboikot, merendahkan, tapi kalau Allah itu cinta, itu orang itu tetap bahagia masuk surga. Itu harus menjadi keyakinan kita. Ini ayat Allah. Seluruh manusia sedunia
Untuk barter satu orang itu tidak bisa. Allah tetap yang kuasa. Karena ada orang yang seluruh dunia wah nyanjung-nyanjung. Tapi kalau Allah itu murka, ya orang itu neraka. Walaupun orang sedunia menghina, memboikot, tapi kalau Allah ridho, surga orang. Tidak hanya gambaran Allah, tidak hanya Musa RT loh. Tidak hanya satu dusun, tidak hanya satu kelurahan, tidak hanya satu kecamatan. Satu kecamatan sing ngaji siji ya tidak masalah. Goteng wong sak kecamatan ya tidak masalah. Kalau Allah ridho, itu yang surga. Ini harus menjadi prinsip kita. Nah, dengan ngaji yang kita tahu apa yang dikehendaki Allah. Tapi kalau Allah murka ya walaupun orang itu nyubyo-nyubyo, tetap neraka. Nah, maka kita dalam mencari ilmu ini, kita ngaji ini kan termasuk sabilillah. Sabilillah, namanya sabilillah itu definisinya litakunu kalimatallahi hiyal ulya. Orang yang aktivitasnya agar kalimah Allah itu tegak di muka bumi, termasuk ngaji ini. Maka ngaji ini, aktivitas ini termasuk sabilillah. Maka sabda Rasulullah itu man kharaja talabul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka orang itu akan dicatat sebagai pejuang fi sabilillah hingga dia kembali. Maka dalam sabilillah ini jangan jual mahal, jualah murah. Kalau Allah itu kita cueki, kita ini jual mahal kepada Allah, maka Allah tidak menghargai kita. Kalau kita ini jual murah kepada Allah, maka Allah akan membeli diri kita dengan surga. Dan kita ini adalah pekerjanya Allah. Jadi kalau menurut satu hadis itu, idza aradallahu khairan abdi istamalahu. Kalau Allah menghendaki kebahagiaan, kebaikan suatu hamba, maka dia akan dijadikan pekerjanya. Allah kok bisa menjadikan pekerja itu bagaimana? Qala Rasulullah bersabda, yuwaffiquhu li amalin sholihin tsumma yaqbiduhu alaih. Allah akan memberikan kecocokan kepada hamba tersebut untuk mengerjakan perintah-perintahku. Kemudian aku akan mencabut nyawanya ketika dia melaksanakan perintahku. Itu orang yang baik itu menjadi pekerjaannya Allah. Dan kita ini menjadi pekerjaannya Allah. Kalau namanya pekerja itu pasti disuruh, ya. Disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh puasa, disuruh tolong menolong, disuruh haji, disuruh tawaso bil haq, tawaso bis sabr, disuruh amar ma'ruf, disuruh nahi mungkar, disuruh berdakwah dan lain sebagainya. Karena kita ini pekerjanya Allah.